saya akan menjelaskan sedikit materi tentang ekuitas pemegang saham atau stockholder equity yang laba ditahan. Yang pertama, apa itu laba ditahan? Laba ditahan adalah sebagian atau seluruh laba yang diperoleh perusahaan yang tidak dibagikan kepada pemegang saham. Laba yang tidak dibagikan ini akan menjadi tambahan ekuitas pemegang saham. Kemudian mungkin ada yang bertanya, kenapa laba yang sudah diperoleh oleh perusahaan kok tidak dibagikan kepada pemegang saham selaku pemilik perusahaan? Apa sebenarnya fungsi dari laba ditahan? Ada beberapa fungsi dari laba ditahan. Yang pertama itu digunakan untuk pembayaran dividen kepada para pemegang saham. Yang kedua digunakan untuk penutupan kerugian. Yang ketiga digunakan untuk cadangan untuk tujuan tertentu. Dan yang keempat adalah untuk rekapitulasi. Nah, itu beberapa fungsi dari laba ditahan. Nah, selanjutnya adalah kebijakan dividen. Kebijakan dividen ini adalah bagaimana perusahaan membagi dividen kepada para pemegang saham. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu yang dimaksud dengan dividen. Dividen adalah pembagian laba ditahan oleh perusahaan kepada pemegang saham. Nilai yang diberikan ini biasanya merupakan aset tetap perusahaan, bisa berupa kas maupun non-kas, dan besarnya dividen ini ditentukan sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS. Selanjutnya ada beberapa jenis dividen. Yang pertama adalah dividen tunai. Dividen tunai ini dibayarkan kepada pemegang saham berupa uang tunai. Berikut adalah contoh soal dari dividen kas atau dividen tunai, yaitu pada tanggal 20 Desember itu ada pengumuman dividen di jurnal, laba ditahan dividen kas, debit kreditnya hutang dividen kas sebesar 1 juta. Kemudian tanggal 28 Desember pada saat pencatatan dividen itu tidak di jurnal. Lanjut, pada tanggal 20 Januari 2006 terjadi transaksi pembayaran dividen. Jurnalnya hutang dividen kas debit, kreditnya kas sebesar 1 juta. 1 juta ini diperoleh dari 1000 itu harga per lembar saham dikali saham yang beredar yaitu 1000 lembar. Dividen yang kedua adalah dividen properti. Dividen properti ini dibayarkan kepada pemegang saham berupa surat berharga perusahaan lain yang dimiliki oleh perusahaan. Berikut adalah contoh soal dari dividen properti, yakni pada tanggal 20 Desember itu pengumuman dividen. Jurnalnya laba ditahan dividen properti debit, kreditnya hutang dividen properti sebesar 550.000. 550.000 ini berasal dari harga perolehan sebesar 1.100.000 dibagi jumlah lembar saham yaitu 10.000, kemudian dikalikan dengan saham yang beredar yaitu 5.000 lembar. Kemudian pada tanggal 20 lagi itu ada pencatatan keuntungan. Jurnalnya investasi saham PTX debit, kreditnya keuntungan yang belum direalisasi sebesar 50.000. 50.000 ini berasal dari 5.000 lembar itu saham yang beredar dikalikan dengan 10. Kemudian pada tanggal 20 Desember saat pencatatan dividen itu sama, tidak di jurnal. Kemudian tanggal 20 Januari 2006 itu ada transaksi pembayaran dividen. Jurnalnya hutang dividen properti debit, kreditnya investasi saham BTX sebesar 550.000. Kemudian bentuk dividen yang ketiga adalah dividen scrip atau utang, yaitu janji tertulis untuk membayar sejumlah tertentu pada waktu yang akan datang. Hal ini disebabkan karena saldo kas perusahaan tidak cukup untuk membayar sejumlah tertentu. Nah, berikut adalah contoh soal dari dividen scrip. Pada tanggal 20 Desember itu pengumuman dividen. Jurnalnya laba ditahan dividen scrip debit, kreditnya wesel bayar sebesar 1 juta. Kemudian pada tanggal 28 Desember saat pencatatan dividen itu sama dengan dividen yang sebelumnya itu tidak di jurnal. Kemudian pada tanggal
20 Januari saat pembayaran dividen, jurnalnya Wesel bayar debit sebesar 1 juta, biaya bunga debit sebesar 8.333, kreditnya kas sebesar 1.8.333. Nah, angka dari biaya bunga ini diperoleh dari 10% dibagi dengan 12 bulan karena bunganya itu 10% per tahun, kemudian dikalikan dengan 1 juta. 1 juta itu Wesel promesnya. Kemudian bentuk dividen yang keempat adalah dividen likuidasi. Dividen likuidasi ini adalah dividen yang sebagian merupakan pengembalian modal dan tidak berasal dari laba ditahan. Berikut adalah contoh soal dari dividen likuidasi. Pada tanggal 20 Desember itu pengumuman dividen. Jurnalnya laba ditahan debit sebesar 900.000, tambahan modal disetor debit sebesar 300.000, kreditnya hutang dividen sebesar 1.200.000. Nah, untuk tambahan modal disetor itu adalah selisih dari hutang dividen dengan laba ditahan, berarti itu selisih dari 1.200.000 dikurangi dengan 900.000 karena di soal yang telah diketahui adalah dividennya. Kemudian tanggal 28 itu pencatatan dividen sama dengan dividen yang sebelumnya, itu tidak di jurnal. Kemudian tanggal 20 Januari 2006 itu ada transaksi pembayaran dividen, jurnalnya hutang dividen debit, kreditnya kas sebesar 1.200.000. Jenis dividen yang kelima adalah dividen saham, yaitu pembagian tambahan saham oleh perusahaan kepada pemegang saham. Ada dua ukuran dalam dividen saham. Yang pertama adalah dividen saham kecil, yaitu kurang dari 20% dari saham perusahaan dan dicatat pada nilai pasar wajar. Kemudian yang kedua adalah dividen saham besar. Dividen saham besar ini lebih dari 20-25% dari saham perusahaan dan dicatat pada nilai nominal. Kemudian dividen saham itu dapat dibagikan dengan dua cara. Yang pertama dengan cara biasa, yaitu dibagikan pada saham yang jenisnya sama, seperti ini. Dividen saham biasa dibagikan untuk pemegang saham biasa. Kemudian dividen saham prioritas itu dibagikan untuk pemegang saham prioritas. Lalu cara yang kedua adalah dengan cara spesial atau khusus, yang dibagikan pada saham yang jenisnya berbeda. Seperti ini. Kalau dividen saham biasa itu dibagikan pada pemegang saham prioritas. Kalau dividen saham prioritas itu dibagikan pada pemegang saham biasa. Jadi kebalikan dari yang cara pertama, yaitu dengan cara biasa. Selanjutnya terdapat beberapa harga yang dapat digunakan dalam dividen saham. Yang pertama yaitu dicatat sebesar harga pasar pada saat saham dibagi. Yang kedua itu dicatat sebesar nilai nominal pada saat saham dibagi. Dan yang ketiga itu dicatat sebesar harga jual sahamnya, sehingga jumlah agio dan list agio saham itu sama. Materi yang terakhir adalah pemecahan saham atau stock split. Apa itu pemecahan saham? Pemecahan saham adalah sebuah kegiatan yang biasanya dilakukan oleh perusahaan yang telah publik untuk memecahkan nilai nominal saham menjadi nilai nominal yang lebih kecil, yaitu